Katanya senyum sama istri juga sedekah ya? Oh. Iya, itu kebalikannya kalau kita senyum pada istri orang itu kan dilarang. Ya, kalau ini senyum pada istri sendiri, ya. sesuatu yang dilarang itu kebalikannya biasanya pahala. Nah, gocek-gocek sama istri gitu. Nah, itu gocek-gocek sama istri ya dapat pahala. Kalau gocek karo bojone liya wah malah risiko itu ya. Assalamualaikum. Salam, terus. Weh, Mas. Turun. Yes, iki Wah, lumayan gue kletik-kletik. mau ngantuk. Nah, ini gue tinggu geni sotakon aku. Iya, monggo. Aku takon babakan sodakoh. Wah, nggih, pripun? Mau nanya tentang sodakoh itu loh, Nggih. Mas Makmur. Nggih, pripun? Jadi posisi sodakoh itu sebenarnya harus pakai uang atau apa, atau harus sedikit, harus banyak, itu piye? Nggih. Gimana? Jadi sedekah itu bisa keduanya. Oh gitu. Bisa dengan uang ataupun non uang, bisa dengan barang, bisa dengan jasa, bisa dengan yang lain. Ya. Kemudian juga sedekah itu kata Allah di surat Ali Imran itu alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra'i ila akhirnya. Jadi hendaklah kalian berinfak, bersedekah ketika kalian longgar maupun sempit. Jadi sebenarnya tidak terbatas waktu, ruang maupun kemampuan. Jadi sebenarnya kapanpun, dimanapun, bagaimanapun kondisi kita ya sebenarnya didorong untuk bersedekah, berinfak. Nah, saya kalau misalnya kita lagi keadaan sempit, Ya. lagi nggak punya uang, Ya. ya mungkin utang, oke lah, sedekahnya gimana? Jadi kita bisa bersedekah, berinfak dengan yang lain selain yang kita nggak punya. Misalkan lagi nggak punya uang, tapi kita masih punya waktu longgar, punya tenaga, kemudian membantu dengan tenaga, dengan lisan, ya dengan doa kita, nah, itu bisa. Jadi berdoa itu bisa dengan apapun, menyingkirkan duri di jalan ataupun menghalang di jalan ataupun menutup lubang, itu pun sudah sedekah. Jadi banyak macam-macam. Katanya senyum sama istri juga sedekah ya? Oh. Iya, itu kebalikannya kalau kita senyum pada istri orang itu kan dilarang. Ya, kalau ini senyum pada istri sendiri, Ya. sesuatu yang dilarang itu kebalikannya biasanya pahala. Nah, Ya. gocek-gocek sama istri gitu. Nah, itu gocek-gocek sama istri ya dapat pahala. Kalau gocek karo bojone liya wah malah risiko itu ya. Wah, remuk kok. Ya, jadi ya, ini simpel banget sebenarnya. Malah ini saya jadi terbuka roto pikirannya. Kirain itu harus uang, enggak ya. Berarti semuanya bisa ya. Bisa. Asal yang baik dan sesuai ya. Sebenarnya sedekah itu ada dua sebenarnya. Sedekah wajib sama sedekah yang sunnah. Kalau sedekah wajib itu memang ada ketentuannya. Jadi seperti kalau di dalam beberapa ayat itu disebut aqimis shalah wa atuz zakah. Zakat itu sedekah wajib sebenarnya. Karena di ayat yang lain disebut dengan innamas shadaqatu lil fuqara ila akhir. Jadi sedekah itu untuk fakir miskin, itu yang sudah ditentukan. Biasanya kalau zakat itu diambil sesuatu dari yang tertentu dengan kadar tertentu, waktu tertentu dengan untuk tertentu. Contohnya zakat mal ya, harta ya. Itu zakat itu ada nisab namanya. Nisab itu batas minimal harta kena zakat. Kalau tidak salah terakhir itu sekitar 85 gram emas. Jadi kalau kita punya harta senilai 85 gram emas atau senilai sekarang misalkan kursnya 1 gram emas 1 juta, berarti 85 juta udah kena 2,5%. Jadi kalau itu kekayaan bersih ya. Bersih ya. Sebenarnya bukan kekayaan bersih, itu sebenarnya harta yang berputar. Itu yang kena zakat. Jadi kalau rumah kita tinggali itu sekali aja zakatnya. Karena sebenarnya rumah itu nggak turun. Tapi tidak tahu kalau zaman sekarang berubah jadi naik ya, tetap kena zakat. Tapi sebenarnya seperti mobil yang kita beli itu sebenarnya secara ilmu ekonomi nggak naik, tapi turun. Makanya itu harus dizakati. Terus kapan ya? Setahun sekali.
Enggak perlu zakat. Sedekah saja, sedekah. Jadi sedekah sunnah. Jadi gitu. Kalau zakat itu memang spesifik ya, zakat sapi, zakat kambing, zakat uang, zakat apa pertanian, zakat macam-macam itu wajib. Terus tahun sekali. Tahun sekali. Jadi kalau tahun ini sudah dizakati ya sudah, nih tahun depan bayar lagi gitu. Oke, zakat. Nah, terus baru kan biasanya kalau kita orang awam sedekah itu hitung-hitungan. Ya. Kita sedekah 1.000 rupiah, ntar baliknya berapa gitu. Iya. Gimana itu? Memang Mas. anu Mas, amal itu tergantung kualitas iman. Nah, kualitas iman yang tertinggi itu yang disebut dengan mahabbatullah, kecintaan pada Allah. Jadi kalau orang lagi hitung-hitungan transaksional itu masih biasa. Tapi kalau sudah kelasnya mahabbah, cinta itu, wah itu sudah kelasnya nanti gula Jawa rasa coklat. Wah iya. Kayak bojo itu, itu kan kita ngasih mbok ngei duit piro ora dihitung, ora aku mbok kei apa tak kei piro ndak. Iya. Jadi kalau sudah apa namanya makom ya, levelnya itu mahabbah, jadi sudah cinta, saya ingin mendekat. Jadi kalau orang sudah cinta itu ya apa yang disukai oleh orang yang dicintai ya diberi. Seperti kita kalau istri minta mobil ya tukar mobil, rumah ya tukar rumah. Apa yang disukai itu kita berikan. Bahkan istri kita ganggu orang pun nyawa kita taruh kan gitu. Nah ini sama dengan ketika kita bersedekah itu ya, misalnya intinya berbuat sesuatu untuk mendapat ridha Allah, mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah. Nah ini yang harus kita cari dalam beribadah itu. Kalau masih hitung-hitungan take and give, wah ini masih imannya dagang, imannya pedagang. Tapi kalau imannya aulia itu, imannya para nabi, para rasul, para wali itu sudah kelasnya itu. Dan insya Allah itu enggak gratis. Jadi nanti kalau kita sudah mencapai itu, mencapai makom aulia itu, kita akan diberi reward oleh Allah. Rewardnya yang ini tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang disebut dengan inna auliya Allahu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau kamu sudah jadi seperti wali yang dicintai Allah, bersedekah selevel wali, itu kamu akan dijaga dari rasa takut dan rasa sedih. Nah, hari ini kan kita banyak sedih. Wah, mikir nyukupi butuh, mikir bayar utang, mikir semacam-macam lah. Ya, karena kita masih hitung-hitungan. Oh iya, berarti sebenarnya sih nggak perlu hitung-hitungan gitu ya. Nggak perlu hitung-hitungan. Orang kita ngasih istri ya arep dikasih senyum, arep dikai cepan ya tetap kita kasih ya. Benar ya. Yes, gitu weh. Thank you, matur nuwun. Nanti lanjut lagi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah. Marilah kita lebih bersemangat dalam bersedekah. Mari tingkatkan kualitas sedekah kita. Jadi sedekah yang berkualitas itu adalah yang membuat kita mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang akan membawa kita semakin mencintai Allah dan kita pun diridhoi oleh Allah. Jadi ini penting untuk kita kita benamkan dalam diri kita sehingga tidak sekedar imbauan saja bahwa sedekah yang kita tunaikan hanya berharap bahwa kita akan bersedekah 1 kilo akan dapat beras 700 kilo ataupun reward-reward yang sifatnya materi. Tapi ada satu hal yang lebih, yakni kecintaan Allah kepada kita. Karena apa? Kita itu akan masuk surga ketika kita memang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita mendengar doa Allahumma ridhoka wal jannah. Ya Allah, berilah aku ridhomu dan masukkanlah aku dalam surga. Yang diharap dulu adalah ridhonya, baru masuk surganya. Nah, sedekah adalah salah satu wasilah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ketika kita menjadi ahli sedekah, kita juga akan dicintai oleh manusia. Tidak hanya dicintai oleh sang pemilik bumi dan langit ini. Dan insya Allah ketika kita bersedekah, kita akan juga dijaga dari penyakit. As-shadaqatu daf'ul bala. Jadi sedekah itu menolak bala.
Jadi tidak ada ceritanya orang yang ahli sedekah itu banyak dapat cobaan, dapat musibah. Insya Allah akan dilindungi Allah dari penyakit, bala, bencana. Kemudian juga jamaah sekalian, sedekah itu akan melembutkan hati. Jadi persaudaraan di antara kita, di antara kaum muslimin, di antara sesama manusia, salah satunya itu dibingkai dengan saling memberi hadiah. Jadi kalau kita sering mendengar dakwah itu melunakkan hati. Itu tidak mudah karena hati itu tempatnya jauh. Tapi ini humornya beberapa para kiai, kalau susah menyentuh hati, singgolah organ di dekat hati. Ini lambung dengan makanan, dengan sedekah makanan. Jadi kalau lambungnya sering gerak-gerak, nanti akan nyenggol hatinya dan insya Allah akan mudah kemudian menerima kebaikan dari orang yang kita dakwah. Nah, semoga kita masih diberikan Allah umur untuk bisa bersedekah, meningkatkan kualitas sedekah. Karena apa? Sedekah itu amal yang sangat utama. Karena Rasulullah menyampaikan salah satu amal yang akan dilakukan orang mati ketika diberi kesempatan Allah hidup lagi. Amal yang utama dan yang pertama akan dilakukan adalah bersedekah. Itu menunjukkan betapa penting dan sangat vitalnya sedekah. Nah, demikian juga dulu Rasulullah waktu rawuh setelah hijrah di Madinah. Beliau itu rawuh di Madinah, beliau pidato pertama kali di Mekah itu bukan ayo jaga keamanan, ayo jaga keimanan, bangun masjid, sholat, enggak. Tapi apa yang disampaikan? Rasulullah menyampaikan absus salam, wa'atimut ta'am, wasilul arham. Ya, wahai kaum muslimin, mari kita berdamai, kita menjaga keselamatan, kita wujudkan perdamaian di antara kita. Setelah itu wa'atimut ta'am, mari saling bersedekah makanan. Ya. Wa'atimun wasilul arham, mari kita sambung silaturahim. Kemudian sholatlah malam dikala orang-orang pada tidur. Itu menunjukkan betapa pentingnya kita bersedekah. Nah, semoga Allah akan gerakkan kita, memberikan ilham kita untuk mudah bersedekah. Kemudian juga makanya saya sering diajari oleh mas saya, guru saya, Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa min ahlil qana'ah wa min ahlil amanah wa min ahli sedekah wa min ahlil ridho wa min ahlil ghina. Ya Allah, jadikanlah aku orang ahli ilmu, ahli sedekah, ahli amanah, ahli ridho, dan menjadi orang-orang yang cukup dengan apa yang Engkau berikan, atau orang kaya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.